Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kita sekarang akan mempelajari tentang logika dan algoritma dalam komputer serta penerapannya. Kamu sehari-hari menggunakan komputer, baik di sekolah maupun di rumah. Handphone pintar ataupun smartphone kalian yang suka kalian bawa-bawa itu sebenarnya termasuk ke dalam komputer. Walaupun ukurannya kecil dan bersifat mobile atau dapat dibawa-bawa kemana saja. Nah, komputer tersebut dapat bekerja karena memiliki ratusan bahkan ribuan program di dalamnya. Program dibuat dengan serangkaian logika dan algoritma. Nah, apakah logika dan algoritma itu? Marilah kita pelajari secara seksama. Kita belajar mulai dari logika dan algoritma. Tujuan pembelajaran di sini dengan membaca teks tentang logika dan algoritma, kalian bisa tahu konsep logika secara benar. Kalau kita lihat dari gambar tersebut, secara logika berisi tentang apa yang kita pikirkan di dalam otak kita dan setelah dipikirkan akan menghasilkan sesuatu. Secara logikanya seperti itu. Kita mulai dari peta konsep. Peta konsep artinya kita bisa mengetahui apa saja yang akan dipelajari pada pembelajaran logika dan algoritma ini. Yang akan dipelajari tentang logika dan algoritma, yang pertama yaitu konsep logika dan algoritma, yang kedua membuat algoritma kejadian sehari-hari, yang ketiga tentang notasi flowchart, yang keempat membuat program flowchart komputer. Selanjutnya kalian bisa memahami fungsi-fungsi perintah ataupun komen. Selanjutnya kita bisa membuat permainan sederhana dengan perangkat lunak. Kita lihat di gambar tersebut, seseorang sedang berpikir bahwa manusia pasti punya logika. Konsep logika dan algoritma yang pertama, logika itu adalah secara bahasa Yunani, logika itu berasal dari kata logos, yang artinya logika itu hasil pertimbangan akal pikiran yang dijelaskan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa, yang artinya logika itu masuk akal. Selanjutnya kita bahas algoritma. Algoritma berasal dari seseorang yang berada di Uzbekistan, yaitu dengan dasar katanya algoritm. Penemunya yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Dia sebagai seorang bapak aljabar. Artinya, algoritma adalah urutan atau langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis serta dituangkan secara tertulis. Kalau kita lihat, kalau kalian membuat algoritma yang baik itu pastikan ada inputnya atau yang disebut dengan masukannya. Apa yang kalian akan beritahukan. Selanjutnya ada proses, ada output atau keluaran, lalu instruksinya jelas, dan terakhir yaitu ada tujuannya. Struktur dasar algoritma itu ada 3. Yang pertama ada runtunan ataupun sequence, ada pemilihan ataupun selection, lalu ada pengulangan ataupun repetition. Runtunan artinya algoritma itu berdasarkan instruksinya sesuai dengan langkahnya. Kalau pemilihan, dari mulai yang dipilih ataupun arahnya kita bisa memilih antara ya atau tidak ataupun pilihan yang lain. Kalau pengulangan atau repetition bisa diulang ke dasar program yang pertama ataupun urutan yang pertama, bahkan kedua, ketiga, kembali lagi ke pertama. Itu artinya pengulangan. Ini contoh algoritma. Di sini diberikan contoh dengan bagan alir sarapan menggunakan flowchart. Kalau kita lihat di sini,
ada contoh algoritmanya. Yang pertama kotak, yaitu periksa makanan. Yang kedua selanjutnya ada sarapan atau tidak. Nah, biasanya kalau kalian berangkat sekolah, pasti kan kamu kadang sarapan, kadang tidak. Nah, di sini ada contoh algoritma yang memberikan sebuah keputusan iya kalau sarapan, iya kalau tidak berarti bisa diantaranya masak dahulu. Nah, selanjutnya setelah masak dahulu, kalau tidak masak, di situ ada keputusan iya atau tidak. Kalau tidak masak berarti beli sarapan. Kalau masak ataupun bahan tersedia, berarti kamu buat sarapan. Nah, kalau memang males masaknya walaupun bahan tersedia, berarti kita tidak sarapan. Nah, mungkin kalian seringnya seperti itu, tidak sarapan ya. Nah, itu namanya contoh flowchart. Sebenarnya apa sih flowchart itu? Kita lihat di sini flowchartnya. Nah, kita lihat di sini apa sih sebenarnya flowchart itu. Kalau kalian mungkin ada yang baru tahu ataupun baru mendengar kata flowchart, sebenarnya flowchart itu tentang gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya dari awal sampai akhir. Itulah yang disebut dengan flowchart. Jadi yang tadi itu sebenarnya contoh dari flowchart. Nah, simbol-simbol yang tadi yang ada di gambar tadi, kalau kita jabarkan di sini notasinya seperti ini artinya. Nah, kalau yang tadi kalian lihat kan ada simbol kotak ya. Nah, ini simbol kotak sebenarnya itu simbol proses, artinya pengolahan. Ada simbol tadi di contoh yang sebelumnya itu simbol decision ataupun simbol pemilihan proses. Nah, seperti segi 4 ya. Selanjutnya ada simbol terminator, ada simbol konektor. Nah, pada saat kita membuat flowchart itu sebenarnya akan memudahkan kita dalam bercerita apa sih yang kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan. Biasanya flowchart ini digunakan salah satunya untuk membuat program-program ataupun dipakai untuk membuat sebuah software. Nah, sebenarnya algoritma juga setiap hari kita juga sebenarnya sudah melakukannya, sering melakukan sebuah contoh-contoh algoritma. Oke, itu saja materi kali ini. Sampai jumpa kembali. Setelah materi yang ini, kita akan lebih spesifik lagi membuat program ataupun software, membuat algoritma, contoh algoritma menggunakan aplikasi Scratch. Siap-siap kalian untuk download ya aplikasi Scratch-nya di Play Store. Di situ ada aplikasi yang namanya Scratch Junior. Oke, itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Klik like dan subscribe. Terima kasih.